warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan hari keempat ini kembali kita bisa bertemu anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita di hari keempat ini semakin membuat kita semangat, tidak kendor ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas kita selama bulan Ramadan, khususnya kegiatan yang banyak membawa kebaikan untuk kita semua. Berbicara tentang amal kebaikan, tentunya tidak lepas dari yang namanya sebuah keikhlasan. Mudah-mudahan kegiatan pada bulan Ramadan ini senantiasa diwarnai dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga ketika melaksanakan ibadah ini kita akan tuntas sampai akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa segala hal yang menjadi aktivitas kita tidak terlepas dan tentunya sangat erat hubungannya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya dan mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi sebuah sinyal, ini menjadi sebuah bukti bahwa keikhlasan segala hal yang kita lakukan merupakan bentuk pengorbanan diri kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi sebuah amalan yang sia-sia ketika segala kegiatan aktivitas baik kita itu tidak didasari pada rasa ikhlas, rasa mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham bahwa tanpa nilai keikhlasan tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang sia-sia, hanya akan mencapekkan diri kita sendiri, hanya membuat kita lelah, dan yang paling bahaya adalah kita akan rugi. Ustadzah, untuk semuanya termasuk anak-anakku, ada beberapa tips ya, ada supaya kita tetap mendapatkan jurus ikhlas ya, dalam diri kita. Yang pertama adalah bagaimana setiap amal yang kita lakukan bernilai baik dan ikhlas di hadapan Allah adalah semata-mata amal kita itu kita niatkan hanya untuk dilihat oleh Allah saja. Jadi hanya Allah yang akan melihat amal baik kita, bukan dilihat oleh orang lain. Kalau toh orang lain melihat amal baik kita, tentunya itu menjadi sebuah penilaian tersendiri, tetapi kita hanya berharap bahwa Allah lah yang akan menilai dan melihat apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai amal-amal ibadah baik kita hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan riya, apalagi hanya untuk mendapatkan nilai dari ustadz-ustadzah. Akan merugi anak-anakku. Jadi ini menjadi utama dalam tips yang termasuk dalam kategori orang disebut ikhlas. Yang kedua adalah bagaimana ketika kita serahkan semua urusan yang sudah kita lakukan, pilihan yang sudah kita pilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sudah merencanakan segala hal dengan baik, merencanakan segala hal dengan matang, namun ketika kita lupa bahwa semuanya adalah campur tangan dari Allah, maka tentu akan bernilai tidak ikhlas terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Untuk itu, ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang baik, kita serahkan semua kepada Allah, minta kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Dan tips
harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah atas pilihan, atas keputusan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika cita-cita kita atau segala sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan, belum kita capai, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Bagaimana Allah tentu akan mengabulkan setiap doa walaupun tidak segera. Ada yang mungkin ditunda oleh Allah, akan dipenuhi oleh Allah, tidak di dunia, mungkin bisa jadi di akhirat. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama Ustazah bagaimana kita di momen Ramadan ini terus memupuk rasa ikhlas dalam melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, baik ibadah yaumiyah kita, ibadah kita yang lain, sehingga harapannya hanya Allah yang akan melihat seluruh aktivitas kehidupan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya Ramadan ini bisa menjadi momentum buat kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat imannya walaupun di kondisi yang masih pandemi ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.